Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Terlebih buat seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan secara langsung dari rumah. Saya yakin dan percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saya yakin 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Tuhan akan melawat setiap kita. Mari kita menyanyikan pujian penyembahan kita bagi Dia. Katakan satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya. Haleluya.
setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, hanya Engkau yang sanggup menolong kami, hanya Engkau jawaban kami. Haleluya. Yesus, hadirat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dalam untuk menyembah, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Allahku luar biasa, tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya, hanya Engkau yang sanggup memulihkan. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami bertaruhkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, Engkau yang ada dalam setiap pribadi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur kepada-Mu. Kalau kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan yang besar. Semua karena perlindungan Tuhan yang nyata dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami hendak menaikkan pujian penyembahan bagi Engkau. Biarlah nama-Mu saja ditinggikan, nama-Mu saja diagungkan, dan hanya Engkau yang layak terima puji dan sembah kami. Biarlah bebaskan jiwa roh kami, untuk kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami, memenuhi seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap meninggikan mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, hanya Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita. Di badai topan yang datang, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kita.
Haleluya. Kita mau bersukacita lebih lagi di dalam Tuhan. Mari kita bersukacita. Kita agungkan Dia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Glory. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di tengah gunung dalam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, amin. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kembali katakan bersama-sama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Tidak ada yang lain. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Katakan ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung. Sekali lagi katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya, haleluya. Hanya Tuhan tempat perlindungan kita. Amin. Kita tetap percaya dan yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hidup kita. Firman yang meneguhkan kita. Yang menguatkan setiap pribadi kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Katakan Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Amin. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa musuh
Sebab bagimu Tuhan, Tuhan, tiada yang mustahil. Ku amat tahu. Mari kita membagi diri semuanya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Dengan penuh suara katakan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu yang sangat Kami berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa kembali datang kepadamu bersama-sama dengan umat-Mu, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami menghadap kepadamu, Tuhan Bapa yang mengasihi kami.
Kami percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini lewat firman-Mu. Supaya kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diberkati, kami mampu untuk menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Shalom Aleichem. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Buat saudara yang ada di rumah, saya percaya dan saudara percaya bahwa Tuhan juga ada bersama dengan saudara. Haleluya. Seminggu Tuhan sudah pelihara kita. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, saya ingin mengajak saudara baca dalam Amos dulu. Amos pasal yang ke-8. Amos pasal yang ke-8. Kita baca ayat 11 sampai ayat 13. Kitab Amos pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat 13. Ya, di rumah sudah ikut baca sama-sama. Kita akan baca sekarang 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. 13. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Amin. Saudara, awalnya saya ingin mengadakan ibadah ini ibadah singkat saja. Kalau bisa 1 jam selesai. Tapi sedang kami merencanakan hal ini. Tuhan sadarkan saya dan tegur saya lewat ayat ini. Kalau dulu saudara dan saya dengar ayat ini dibacakan hanya merupakan nubuatan. Ya, nanti akan terjadi. Tapi buat kita hari ini ada depan mata kita. Kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik waktu kita, maka apa yang dikatakan Nabi Amos itu akan menjadi kenyataan. Ya, biasanya saudara-saudara ibadah ke gereja hari Minggu paling tidak ditambah lagi ibadah komisi. Ada yang di Action, ada di Yohobel, ada yang di kaum wanita, ada doa malam. Tapi kali ini saudara, 2 minggu kita tidak bisa ada di rumah Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, maka bisa dikhawatirkan akan terjadi kelaparan rohani. Bukan lapar karena nasi, tapi lapar akan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bicara kepada saya. Waktu saya merencanakan untuk membuat ibadah yang singkat. Tuhan bilang kamu kurang bijak. Jemaat sudah tidak makan. Untung saja saudara-saudara. Oleh kemurahan Tuhan saya bisa mengirim kepada saudara renungan harian tiap hari. Ya, dan perlu saya ketahui renungan ini bukan saya cuplik, saya ambil dari renungan-renungan yang lain. Tapi sengaja sebagai gembala, saya minta dari Tuhan apa yang saya sampaikan buat jemaat. Saya bukan pamer, tapi saya ingin sampaikan bagaimana jalan cerita renungan ini bisa sampai kepada saudara. Saya harus minta kepada Tuhan dan saya harus kerjakan itu. Kadang-kadang sampai tengah malam, bukan kadang-kadang, hampir. Jam 12, setengah 2 saya baru istirahat. Pagi, subuh saya sampaikan pada saudara.
Jadi saya mau katakan bahwa renungan yang saya terima, itu renungan yang Tuhan beri kepada saya. Dan saya sampaikan kepada saudara. Maka saya mengharap kepada semua para gembala dan pelayan yang menerima renungan yang saya sampaikan. Tolong dibagikan kepada jemaat, kepada anggota, ya, supaya mereka dapat makan sama-sama. Kita sama-sama dikuatkan. Dan untuk ini, dari mimbar ini, buat jemaat yang sampai hari ini tidak pernah menerima kiriman renungan, dan saudara ingin mendapatkan renungan setiap hari, saya minta saudara kirimkan WA ke alamat admin gereja. Nanti tolong dituliskan admin gereja itu nomor berapa. Sehingga dengan kami tahu WA saudara, maka akan diatur setiap renungan akan sampai ke rumah saudara, ke tempat saudara. Ya, terima kasih buat perhatian saudara. Karena saya mau katakan, hari-hari ini kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Ayat tadi katakan kalau sampai terjadi kelaparan rohani, lapar akan firman. Dia bilang orang muda saja nggak tahan, apalagi yang tua. Ya, berarti ini satu hal yang sangat serius yang harus kita perhatikan. Oleh sebab itu saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan seperti biasa. Bahkan mungkin bisa lebih porsinya, tapi nggak kelewatan. Ya, supaya apa? Supaya saudara saya kenyang. Sudah makannya nggak ada, ya seminggu nggak makan, makan dan dikasih setengah porsi. Bagaimana saudara bisa kuat? Bagaimana stamina rohani ini saudara bisa bertahan menghadapi ancaman yang ada di depan. Ya, oleh sebab itu pada siang hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, dari renungan-renungan yang dibagikan selama 1 minggu, kami renungkan kembali sebagai hamba Tuhan. Dan kami mulai rangkum. Hari ini setiap minggu saya akan rangkum dari renungan-renungan yang Tuhan bagikan. Ya, sehingga saya akan bagikan kepada saudara secara lengkap tapi singkat. Sehingga saudara-saudara bisa mengambil intisari dari apa yang Tuhan bicara kepada kita sepanjang minggu. Karena jujur saya katakan, waktu saya sharekan renungan kepada saudara, saya tidak akan mengulas lagi. Saya meminta lagi yang baru dari Tuhan. Makanya pada hari Sabtu saya minta kembali sama Tuhan untuk merangkum apa yang Tuhan mau jemaat Tuhan lakukan. Dan siang hari ini saya akan sampaikan itu kepada saudara. Ya, silakan saudara memperhatikan. Ada 3 hal dari renungan yang Tuhan berikan. Ada 3 hal yang jemaat Tuhan harus mengerti. Yang pertama, di situ dikatakan janganlah hidupmu dicekam oleh ketakutan. Ini yang Tuhan pesan kepada kita dalam renungan itu. Jangan hidupmu dicekam oleh ketakutan. Ya. Karena kalau hidupmu dicekam oleh ketakutan, bahaya sekali. Saudara. Makanya selalu dianjurkan jangan banyak mendengar berita dari medsos. Berita yang gak jelas, belum tentu benar. Percayakanlah penanganan virus ini kepada pemerintah dan para pakarnya. Dan kita tinggal ikuti. Ya. Saudara tidak perlu ikut mikirkan, mikir gali. Malah gak ngerti, malah takut. Ya. Makanya batasi saudara. Ya. Batasi. Supaya saudara tidak dicekam dengan ketakutan. Sekarang kita akan lihat. Mengapa Tuhan mau saudara dan saya tidak boleh dicekam dengan ketakutan? Mengapa? Apa alasannya? Ya, kita akan baca sama-sama Ulangan pasal 1. Ulangan pasal 1 ayat 21. Ya, Ulangan pasal 1 ayat 21. Mengapa Tuhan tidak mau saudara dan saya dicekam oleh ketakutan? Mengapa? Kita akan baca 2, 3. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, duduklah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Perhatikan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan berkata lewat Musa,
Dikatakan supaya bangsa Israel jangan takut, jangan patah hati. Tuhan telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Mana negeri apa? Negeri Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan katakan majulah, dudukilah. Jangan takut, jangan patah hati. Tapi karena umat Tuhan dicekam oleh ketakutan, Tuhan sudah katakan maju, duduki. Tuhan telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Tapi karena ketakutan, kita akan baca sekarang Bilangan 14. Bilangan pasal 14 kita baca ayat 4. Bilangan 14 kita baca ayat 4. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, perhatikan, lalu pulang ke Mesir. Perintah Tuhan bilang masuk, duduki. Miliki tanah yang sudah diberikan, negeri yang diberikan. Tapi bangsa Israel, dia bilang lebih baik kita pulang ke Mesir. Artinya apa? Umat Tuhan memberontak. Umat Tuhan tidak mau nurut. Tuhan sudah beritahu, aku berikan negeri itu kepadamu. Masuk, duduki. Tapi bilang, enggak, lebih baik aku pulang ke Mesir. Kalau kita cari tahu kenapa mereka tidak mau masuk. Jelas, jawabannya karena mereka dicekam oleh ketakutan. Waktu 10 pengintai berkata, negerinya bagus, tapi penduduknya seperti raksasa. Kita gak sebanding dengan mereka. Dan itulah yang membuat orang Israel bilang, kenapa kita harus mati? Kenapa anak istri kami harus menjadi tawanan? Maka dia bilang, lebih baik pulang. Saudara-saudaraku, inilah dampak akibat kalau hidup dicekam oleh ketakutan. Kita bisa menjadi orang-orang memberontak kepada Tuhan. Ya, Tuhan katakan A, kita lakukan B. Tuhan katakan masuk, duduki. Dia bilang enggak, aku pulang aja. Jangan sampai pengalaman dari bangsa Israel ini jadi pengalaman saudara saya. Dan kalau kita membaca dalam firman Tuhan, akibat daripada pemberontakan ini, firman Tuhan kata tidak sempat kita baca, dikatakan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka tidak masuk dalam tanah perjanjian. Sekalipun itu sudah dijanjikan pakai sumpah. Mereka tidak memiliki tanah itu. Kenapa? Karena mereka memberontak kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup saudara. Ya, jangan sampai hidupmu dicekam ketakutan. Karena ketakutan sudah sampai melawan Tuhan. Dengan kau melawan Tuhan, engkau kehilangan janji yang Tuhan berikan buat saudara saya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa? Kenapa kita tidak boleh dicekam oleh ketakutan? Alasan kedua, kenapa? Kita akan baca sama-sama saudara. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Kenapa kita tidak boleh dicekam oleh ketakutan? Haleluya. Ya, oke, kita baca sama-sama 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ini kata Tuhan kepada Raja Asa. Kalau saya kembali kepada kisah sebelumnya. Raja Asa pada waktu itu akan diserang oleh Raja Baesa dari kerajaan Israel. Dan Raja Baesa ini bergabung dengan Ben-Hadad, Raja Aram. Begitu Raja Asa dengar kalau negerinya akan diserang oleh Baesa bergabung dengan Ben-Hadad, Raja Asa ketakutan, dicekam dengan ketakutan. Dan karena ketakutan inilah dikatakan Raja Asa kemudian mengirim surat kepada Ben-Hadad. Karena yang ditakuti bukan Baesa, bukan. Yang ditakuti itu Ben-Hadad.
kalau Baesa Raja Israel dengan Asa Raja Yehuda seimbang kekuatannya. Tapi kalau dengar Ben-Hadad Raja Aram, oh ini satu pasukan yang cukup kuat pada zaman itu. Jadi waktu Raja Asa dengar bahwa mereka akan diserang Baesa dengan Ben-Hadad, ketakutan luar biasa. Dan karena ketakutan inilah dikatakan di dalam firman Tuhan, Raja Asa ngirim emas perak. Dia ambil dari rumah Tuhan, dia ambil dari rumah raja, dikasihkan kepada Ben-Hadad supaya Ben-Hadad tidak membantu Baesa, supaya Ben-Hadad membantu dirinya. Artinya Raja Asa menyuap Ben-Hadad. Singkat cerita, dikatakan Ben-Hadad menerima tawaran daripada Raja Asa. Akhirnya Ben-Hadad tidak jadi bergabung dengan Baesa, tapi Ben-Hadad bergabung dengan Asa. Raja Asa senang. Dia pikir berhasil. Dia berhasil. Tapi pada waktu dia sedang membangun negerinya, Tuhan tegur Raja Asa. Seperti ayat dikatakan, engkau berlaku bodoh. Tuhan tegur keras kepada Raja Asa, kamu berlaku bodoh. Waktu kamu dicekam ketakutan, kenapa kamu cari Ben-Hadad? Kamu minta tolong Ben-Hadad. Kenapa gak kamu cari Tuhan? Bukankah Tuhan melihat ke bumi ini mencari orang yang sungguh-sungguh mencari dia? Untuk melimpahkan kekuatan. Dan Tuhan berkata kepada Raja Asa, karena kamu berlaku bodoh sekarang ini, kamu akan mengalami banyak peperangan. Maunya Raja Asa cari kedamaian, cari ketenangan. Tapi karena langkah yang salah, pada waktu dicekam ketakutan, negerinya bukan lagi dalam keadaan aman, tapi akan mengalami banyak peperangan. Bahkan coba kita akan baca satu ayat. 2 Tawarikh pasal 16. 2 Tawarikh pasal 16. Kita baca ayat 7 dan 8. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 7 dan 8. Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu, datanglah Hanani penglihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram, dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu, terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Ayat 8. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya lebih besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Perhatikan. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya. Tuhan berkata kepada Asa, Asa kamu ini bodoh. Bukankah dulu waktu kamu perang menghadapi Ethiopia dan Libya, yang tentaranya jauh lebih besar, keretanya jauh lebih banyak daripada Ben-Hadad. Ternyata kamu menang. Kenapa? Karena Tuhan memberikan Libya, Ethiopia kepadamu. Karena kamu bersandar kepada Tuhan. Tapi kenapa sekarang waktu kamu menghadapi Ben-Hadad, kamu tidak mencari Tuhan, bersandar Tuhan. Kamu mencari Ben-Hadad, bersandar pada Ben-Hadad. Tuhan berkata, kamu kehilangan kesempatan untuk bisa mengalahkan Ben-Hadad. Saudara-saudaraku, akibat dari ketakutan membuat kita salah langkah. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kemenangan yang besar dalam hidup ini. Kita lihat saudara, Tuhan bilang jangan kamu dicekam ketakutan. Karena ketakutan kamu bisa memberontak kepada Tuhan. Dan kamu tidak masuk ke negeri yang dijanjikan. Kamu tidak akan mengalami janji Tuhan dalam hidupmu. Jangan kamu dicekam ketakutan. Supaya jangan kamu salah langkah. Karena kau salah langkah, dia bilang kamu tidak akan lihat kemenangan yang Tuhan siapkan buat kamu. Saudara, saya ingin menasihati saudara.
seberapa besar persoalan yang kau hadapi. Seberapa besar masalah yang kau hadapi. Dengar, Tuhan sanggup memberi kemenangan kepadamu. Amin. Tuhan sanggup memberi kemenangan padamu. Asal engkau bersandar kepada Tuhan. Kau cari Tuhan. Kau berharap pada Tuhan. Dia bilang mata Tuhan melihat dan akan memberikan kekuatan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, dari renungan seminggu, Tuhan tekankan bagi kita pagi hari ini, siang hari ini. Jangan engkau dicekam oleh ketakutan. Kalau kau sedang takut hari ini, dengar. Ada Tuhan yang lebih besar dari apa yang kau takuti. Cari Tuhan dan bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan siap tolong saudara. Haleluya. Kita lihat yang kedua. Apa yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang minggu. Yang kita harus perhatikan saudara-saudara. Kita baca Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Haleluya. Roma 1 ayat 16. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini pesan Tuhan yang kedua. Hendaklah kamu memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya. Yang pertama, jangan hidupmu dicekam ketakutan. Yang kedua, hendaklah kamu memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam firman-Nya. Saudara-saudaraku, Tuhan mau saudara dan saya bukan sekedar hanya percaya kepada Injil. Pada firman. Tapi Tuhan mau saudara dan saya mempunyai keyakinan yang kokoh. Apa artinya? Keyakinan tidak bisa goyah. Kepercayaan itu tidak bisa digoncang oleh apapun. Ya. Apapun boleh di depan saudara. Saudara punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Apa alasannya? Tuhan mau saudara saya punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bacakan ayat 17. Ayat 17. Roma 1 ayat 17. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sampai di sini. Kenapa Tuhan mau kita harus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil? Kenapa? Karena di dalamnya, di dalam Injil ada nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Apa itu kebenaran Allah dalam Injil? Apa? Kuasa Allah. Kekuatan Allah. Ya, Tuhan mau saudara saya memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena di dalam Injil, dalam firman itu ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah. Ayat ini katakan sebab di dalamnya nyata. Saya tertarik dengan kata nyata. Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Coba kita renungkan sebentar. Apa yang dimaksud dengan kata nyata? Nyata. Di dalamnya nyata. Apa yang dimaksud dengan kata nyata? Nyata itu artinya gini loh. Barang ini nyata di depan mata saya.
barang ini, firman, buku ini nyata di depan saudara. Artinya apa? Kelihatan jelas. Itu kata nyata. Ya. Nyata. Kebenaran Injil, dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu kelihatan jelas kuasa Allah ada di dalamnya. Lawan dari nyata, kata nyata apa? Lawannya itu tersembunyi. Kalau yang ini nyata, yang itu tersembunyi. Tersembunyi itu artinya apa? Barangnya ada tapi nggak kelihatan. Itu namanya tersembunyi. Ya. Kalau barangnya nggak ada, jangan bilang tersembunyi, memang nggak ada kok. Tapi kalau bilang masih tersembunyi, artinya barangnya ada, tapi tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena tertutup, terselubung. Makanya dikatakan tersembunyi. Saya ingin saudara coba kita akan mencerna kalimat ini. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Artinya apa? Di dalam Injil ada sesuatu yang kelihatan dengan jelas kuasa Allah. Kapan kuasa Allah itu akan jadi nyata dalam hidup kita? Kapan? Dia bilang yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya apa? Kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, kita mau bertolak dari iman, artinya kita memulai berangkat dengan iman kita. Dan memimpin kepada iman, artinya apa? Berjalan dengan iman. Maka kekuasaan Allah, kekuatan Allah yang ada di Injil ini jadi nyata dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan inginkan setiap saudara dan saya bisa mencermati apa yang Tuhan katakan pada siang hari ini. Kita punya Injil, firman, pengganti Taurat. Tuhan bilang biar kita punya keyakinan yang kokoh dalam Injil ini. Karena dalam Injil ini nyata kuasa Allah, nyata kebenaran Allah. Asal saudara dan saya, kita mau hidup berangkat dengan iman kita dan berjalan dengan iman kita. Maka saya katakan, apa yang dikatakan firman Tuhan tidak akan pernah berdusta. Apa yang dikatakan Tuhan tidak akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Nyata. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan ingin saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Kita berangkat dengan iman, kita berjalan dengan iman. Artinya hidupmu harus bertumbuh imannya. Imanmu tidak boleh pasif. Monoton gitu-gitu dari dulu kau percaya Tuhan. Sampai sekarang sudah 10 tahun percaya, imanmu hanya sampai di situ terus. Tuhan mau saudara saya bertumbuh dalam iman. Bertambah dalam iman. Masalah kau akan hadapi lebih semakin berat. Imanmu gitu-gitu terus. Saudara tidak akan mampu. Tidak akan sanggup. Engkau harus berjalan dengan iman. Dengan iman yang semakin bertumbuh. Haleluya. Untuk mengimbangi persoalan, kesulitan, masalah yang engkau hadapi. Ya, kalau kau punya iman bertumbuh, saya yakin masalah sebesar apapun tidak akan dapat menjatuhkan saudara saya. Saya tidak sempat untuk membagikan tiga tingkatan iman, saya tidak sempat. Tapi yang firman Tuhan bilang, bertumbuhlah di dalam iman saudara. Sekarang kita lihat yang ketiga. Apa yang Tuhan bicara lewat renungan kita. Kita baca kalimat terakhir dari Roma 1 ayat 17. Ya, kita baca dari kata seperti, 2, 3. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang ketiga.
kata ini 4 kali ditulis dalam Alkitab. Di perjanjian lama 1 kali, di perjanjian baru 3 kali. Orang benar akan hidup oleh iman. Apa maksudnya? Apa artinya? Orang benar akan hidup oleh iman. Secara singkat saya akan sampaikan. Yang pertama, yang dimaksud dengan orang benar akan hidup oleh iman, yang pertama, kita dikatakan harus mempunyai satu keyakinan, kita harus mengakui bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah satu realitas yang real. Tuhan itu adalah satu pribadi yang nyata. Ini yang harus kita ketahui. Orang benar akan hidup oleh iman. Yaitu yang pertama, kita harus mengakui bahwa Tuhan, Allah itu adalah satu realitas yang real. Pribadi yang nyata. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan dengan mata jasmani kita. Kita tidak bisa lihat Tuhan dengan mata jasmani kita. Kita katakan di antara 2-3 orang berkumpul di tengah-tengahnya Tuhan ada di situ. Coba cari di mana Tuhan ada. Kita nggak bisa lihat. Tapi dengan iman kita berani berkata. Di antara 2-3 orang berkumpul atas namaku. Tuhan ada di tengah-tengahnya. Amin. Saya kata kepada saudara jemaat yang ada di rumah. Di mana kau sedang berkumpul dengan keluargamu 2 atau 3 orang. Tuhan ada di tempatmu juga. Amin. Tuhan ada di rumahmu. Dia adalah satu pribadi yang nyata. Sekalipun tidak bisa kita lihat. Kita sakui itu yang bilang orang benar itu akan hidup oleh iman. Jangan soal berkata seperti orang ateis. Aku udah lihat Tuhan, makanya aku gak percaya Tuhan. Saudara boleh tidak bisa lihat Tuhan dengan mata jasmanimu. Tapi kau harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin. Dia ada bersama saudara. Dia ada di rumahmu. Dia ada di lingkunganmu sekarang ini. Memang kita tidak bisa lihat Tuhan. Tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Betul tidak? Kita tidak bisa lihat kehadiran Tuhan. Tidak bisa. Tuhan ada di mana? Di pojok mana? Duduk di mana? Tidak bisa. Tapi kita bisa rasakan kehadiran Tuhan. Dan karena kehadirannya itulah kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita ditolong, kita melihat banyak hal dalam hidup kita. Kehadiran secara nyata kita tidak lihat. Tapi dikatakan kehadirannya kita bisa rasakan. Ini yang bilang orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Yang kedua, ciri orang benar hidup oleh iman. Yang kedua, kita harus mengakui bahwa Tuhan itu yang berdaulat. Tuhan itu adalah pribadi yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang pegang kuasa. Dia yang akan atur hidup kita. Maka saya katakan bahwa saudara, jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut. Dengan berita ini, berita itu, berita ini. Jangan takut. Hidupmu dan hidupku aman dalam tangan Tuhan. Bukan berarti saudara sembrono. Bukan berarti saudara seenak saudara mencobai Tuhan. Bukan. Sudah tahu tidak boleh kumpul-kumpul, saya kumpul-kumpul. Saudara tidak tahu orang yang kau kumpul itu sehat atau tidak, sudah tahu. Paksakan bilang, Tuhan besertaku. Saya ada di sana. Itu namanya mencobai Tuhan. Itu mencobai Tuhan itu namanya. Kita jangan mencobai Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa hidupku ada dalam tangan Tuhan. Amin. Coba kita akan baca ayatnya. Ayub. Ayub pasal 12. Ayub 12 ayat 10. Ayub 12 ayat 10. Haleluya.
Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Perhatikan. Dan nafas setiap manusia. Hidup matimu dalam tangan Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan dia akan tahu hidupku bukan ditentukan karena oleh virus. Tapi hidupku ditentukan oleh Tuhan. Amin. Makanya utamakan Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga. Kita akan lihat saudaraku apa yang Tuhan mau. Dikatakan mengakui Tuhan sebagai penentu arah bagi hidup kita. Orang benar itu hidup oleh iman adalah orang yang mengakui bahwa hidup kita itu diatur, dituntun, ditunjukkan jalan oleh Tuhan. Ya. Jangan sebagai orang beriman, tapi kau mau jalan sendiri, ngatur sendiri, tentukan hidupmu sendiri. Jangan. Tapi engkau harus mengatur hidupmu dituntun oleh Tuhan. Dalam kitab Yesaya katakan banyak suku-suku bangsa akan berkata mari ke rumah Tuhan. Kita mendengarkan pengajaran yang dari Tuhan. Dan kita akan mengikuti apa yang diajarkan. Firman Tuhan bilang hari-hari terakhir. Orang-orang akan datang ke rumah Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Minta pengajaran Tuhan. Saya mau katakan kenapa sekarang kita anak-anak Tuhan tidak mau. Kita mau ngatur hidup kita sendiri. Kita mau menentukan jalan sendiri. Dengar. Kita bisa salah arah. Kita bisa tersesat. Tapi kalau kau selalu mau dituntun oleh Tuhan. Saya bilang hidupmu akan terpelihara di dalam Tuhan. Aman dalam Tuhan. Haleluya. Ini yang ketiga. Yang keempat. Sengaja saya singkatkan. Yang keempat. Kita akan baca. Kita akan lihat saudara. Orang benar itu hidup oleh iman. Adalah dikatakan orang yang mengakui. Ya, bahwa dalam hidup ini Tuhan itu menjadi sumber berkat. Tuhanlah satu-satunya yang menjadi sumber berkat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak dapat menentukan kita. Ya, tidak ada gunanya, sia-sia. Berkat Tuhan yang jadikan kita kaya. Oleh sebab itu saudara-saudara, hiduplah oleh imanmu. Percayalah, hidup kita itu akan dipelihara, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Tuhan sumber berkat buat hidupmu. Dan yang terakhir, dikatakan Tuhan itulah yang akan membentuk hidup kita. Ya, mengakui Tuhan yang membentuk hidup kita. Dan menjadikan kita alat di tangannya. Coba kita akan baca ayat ini sebagai ayat terakhir. Kita baca Yesaya pasal 42. Yesaya pasal 42. Kita baca ayat yang ke-6. Yesaya 42 kita baca ayat yang ke-6. Haleluya. Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Memang ayat ini adalah merupakan nubuatan tentang kelahiran Mesias. Kelahiran dari Tuhan Yesus. Yang akan menjadi juru selamat dunia. Tapi ayat ini juga menjadi nubuatan buat hidup saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Karena sebelum Tuhan naik ke sorga, Tuhan amanatkan kepada kita. Supaya kita meneruskan misi yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan naik ke sorga. Untuk penyelamatan manusia itu dipercayakan kepada kita. Orang-orang percaya. Dan ayat ini yang Tuhan akan sampaikan kepada kita.
sebagai orang-orang yang ditugaskan, dipercaya untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Seperti tema misi gereja ini, hidupmu adalah firman. Dikatakan Tuhan panggil kita untuk maksud penyelamatan. Dikatakan Tuhan telah membentuk engkau untuk menjadikan engkau perjanjian bagi umat manusia. Tuhan akan membentuk kau supaya kamu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saya ingin jelaskan sedikit. Yang dikatakan Tuhan akan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Apa? Lewat hidup kita, lewat hidup saya, lewat hidup saudara. Dikatakan kita ini menjadi pengantara antara Tuhan dengan manusia. Apa yang kau minta, itu akan Tuhan laksanakan. Seperti ayat katakan, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Tahu enggak saudara, sebagai orang yang percaya, sebagai orang beriman, hidupmu akan dipakai Tuhan. Bukan sekedar hanya untuk keluargamu, tapi hidupmu akan dipakai Tuhan untuk umat manusia. Untuk banyak orang. Untuk Indonesia. Engkau akan dipakai Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang merubah hidup kita. Menggarap begitu rupa. Supaya hidupmu layak dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada siang hari ini, saya ingin sampaikan pada saudara jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, saya mau bilang perhatikan firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Engkau tidak akan sia-sia. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan penggenapan firman yang dulu hanya merupakan nubuat, tapi sekarang sudah jadi kenyataan. Ayo, kita lebih sungguh-sungguh menuruti apa yang firman Tuhan katakan. Engkau akan lihat perkara-perkara besar akan terjadi dalam hidup kita. Hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Gak usah takut. Gak usah takut. Miliki keyakinan kokoh terhadap Injil. Ya, miliki keyakinan kokoh terhadap Injil. Dan percayalah, Tuhan itu satu pribadi yang nyata. Sekalipun tidak kau lihat, tapi dia nyata. Dia yang selalu beserta saudara dan saya. Amin. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan buat saudara. Ya. Kita mau pakai berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan satu pujian. Nanti kelak datang. Haleluya. Bagi manusia. Gloria sembaya kasakana masaka. Nanti kelak datang bagi manusia. Lapar dan haus. Lapar dan haus akan firman-Nya. akan Firman-Nya, tapi tiada ku dapati. tapi Tiada didapatinya. Sebab itu terimalah sekarang. sebab itu terimalah sekarang. Nanti kelak datang bagi manusia. Nanti kelak datang Saya minta Ibu Gembala tampil ke depan untuk berdoa. bagi manusia. Lapar dan haus akan Firman-Nya, tapi tiada didapatinya.
umat-Mu saat ini. Lawat mereka saat ini Tuhan. Di dalam setiap rumah-rumah umat-Mu. Lawat mereka. Bapa, lawat umat-Mu. Mereka selalu lebih yang gelisah, yang tertekan, yang ketakutan, kecemasan Tuhan. Kami mohon kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, El Shaddai, firman-Mu Tuhan sampai kepada mereka, sampai ke telinga hati mereka, ke iman mereka Tuhan. Bangunkan, bangkitkan iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan bahwa Engkau tidak berubah, Engkau tetap sama dulu, sekarang dan sampai selamanya. Semua janji Tuhan akan Kau penuhi bagi kami umat-Mu Bapa. Bapakku, hamba mohon hancurkan semua perasaan takut di dalam hati kami umat. Patahkan, hancurkan roh ketakutan yang sedang melanda manusia. Terlebih bagi kami umat-Mu Tuhan, jika ada, patahkan segala kuasa dan pengaruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketakutan kami hancurkan Engkau di dalam nama Yesus. Biarlah berikan kami ke roh keberanian, roh kekuatan, roh kuasa Allah yang dapat menghadapi semua situasi dan kondisi bersama dengan Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami pada pagi hari ini, mengajar kami supaya kami hidup percaya, pegang teguh akan janji-janji Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah firman yang luar biasa. Karena firman-Mu adalah Allah sendiri. Langit bumi boleh lenyap, tetapi firman-Mu Tuhan tetap bagi kami semua. Kami percaya situasi yang terjadi saat-saat ini itu hanya pemurnian bagi gereja Tuhan. Penyucian bagi kami gereja Tuhan. Oh, pemurnian Tuhan mendewasakan rohani kami, membuat kami masuk lebih dalam bersama-Mu, membawa kami lebih berharap dan mendekatkan diri padamu. Situasi ini Tuhan manfaatkan bagi gereja Tuhan untuk kebaikan kami, untuk kesempurnaan kami, untuk keselamatan kami. Tuhan Yesus, teguh kuatkan iman kami umat-Mu. Teguh kuatkan kami iman kami. Bapa, lindungi iman kami umat-Mu. Jangan izinkan iblis merampas, membunuh, menghancurkan iman kami. Tuhan Yesus, lindungi iman umat-Mu. Lindungi iman pelayan-pelayan-Mu. Lindungi iman hamba-hamba-Mu. Dari yang tua sampai yang kecil. Lindungi iman kami semua. Jangan kami mudah dipengaruhi Tuhan oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Tapi biarlah mata kami memandang kepadamu, memandang kepada perjanjian-perjanjian firman-Mu. Karena di dalamnya ada kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kami umat-Mu. Dengan iman kami akan hidup Tuhan karena firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tetapi Tuhan Roh Kudus, Engkau akan melanjutkan itu semua di dalam setiap hati kami umat-Mu yang pagi hari ini mereka dengan setia memperhatikan dan mendengar firman-Mu. Tuhan berkati umat-Mu, berkati mereka dengan berkat perlindungan Allah Ta'ala turun atas umat-Mu. Satu hal lagi yang kami mohon kepada Tuhan, Tuhan curah limpahkan damai sukacita dari Tuhan, ketenangan dan ketentraman dari Tuhan yang melebihi akal itu. Curahkan atas hati, jiwa, batin kami seluruh umat-Mu. Penuhi limpahi kami dengan damai sukacita, kesejahteraan, ketenangan. Karena itu letak kekuatan kami. Dari situ lahir kekuatan kami. Kekuatan ilahi di atas segala-galanya. Di atas semua keadaan. Terpujilah nama Tuhan
sekarang dan sampai selamanya. Berkati seluruh umat-Mu, baik yang ada bersama keluarga besar hamba-Mu dan semua multimedia yang ada di rumah-Mu ini, maupun seluruh jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Tidak mengurangi berkat Tuhan. Tuhan curah rata bagi kami semua. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat ilahi, berkat-berkat dari atas. Curah limpahkan yang dunia tidak bisa berikan. Ada di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau yang curahkan semua yang kami butuhkan. Dunia tidak bisa berikan ini. Dunia hanya bisa beri ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau bisa berikan yang kami perlukan, yang kami butuhkan saat ini. Ada semua di dalam kekuasaan-Mu. Curah limpahkan. Oh haleluya. Sekaranglah waktunya Tuhan. Dunia akan melihat perbedaan itu bagi umat-Mu, bagi orang-orang benar, bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang menghormati nama Tuhan. Engkau akan singkapkan rahasia-rahasia perjanjian-Mu. Oh haleluya. Terpuji nama-Mu sekarang dan sampai selamanya. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan, supaya dia boleh melayani jemaat-Mu Tuhan. Mengirimkan berita-berita firman-Mu setiap hari kepada umat-Mu. Karena ini makanan rohani yang dibutuhkan umat-Mu. Sebab itu Tuhan beri kesehatan kuatan hamba-Mu. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Dia yang menanam Tuhan. Dia yang menanam, Tuhan ada yang menyiram. Tuhan yang menumbuhkan semuanya. Terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Inilah doa syukur kami naikkan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami saat ini. Dan Engkau akan berkati kami terus sampai Tuhan datang kedua kali. Umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan di lembah Tuhan angkat, yang tak berdaya Engkau beri pengharapan kepada mereka. Jamah mereka semua dengan kasih sayang Tuhan, dengan kuat kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Semua katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya saudara, terima kasih buat saudara-saudara yang saya ikuti tayangan kami dari gereja. Ya, sekali lagi saya ingin pesan kepada saudara jemaat yang sampai hari ini belum terima ya kiriman renungan harian. Saudara bisa hubungi kontak ya WA dari admin GBT Bethlehem ya, nomornya terpampang di sini ya. Sehingga setiap hari saudara bisa dapat kiriman. Tolong ya, tolong segera dikirim ke sini sehingga nanti admin yang akan ngatur. Sehingga saya cukup kirim satu sudah menyebar ke semuanya. Ya, mohon perhatian saudara-saudara jemaat Tuhan sehingga saudara tetap menerima pemeliharaan yang dari Tuhan. Ya. Oke, saya kira itu saja pengumuman dari saya. Sebentar kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita, berdoa buat pemerintah, berdoa buat para dokter dan para medis yang sekarang ini sedang berjuang untuk menangani mereka yang terserang virus, ya, supaya Tuhan beri kekuatan kesehatan pada mereka. Bahkan hikmat pada pemimpin kita, pemerintah kita untuk mengambil tindakan sehingga dalam waktu singkat ya virus COVID-19 dapat tertangani, teratasi. Ya. Ayo kita akan berdiri sekali lagi dan kita akan sekaligus terima doa berkat. Tuhan, pada siang hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan. Kami doakan bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin kami, pemerintah kami. Berikanlah mereka hikmat yang dari Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. Supaya pemimpin kami boleh menurut apa yang Tuhan katakan. Sehingga dalam waktu singkat penyebaran virus COVID-19 ini dapat tertangani dengan baik. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya anak-anak-Mu yang Tuhan dudukkan di pemerintahan.
Berikanlah hikmat Tuhan, takut akan Tuhan dan penyikapan dari Tuhan. Sehingga lewat anak-anakmu, suara Tuhan akan didengar dan dirasakan oleh bangsa ini. Kami doakan buat para dokter dan para medis yang berjerih lelah untuk menangani pasien yang terserang virus ini. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kami mohon berkat kesehatan dari Tuhan. Kami mohon berikan perlindungan bagi mereka, kekuatan mereka, sehingga pengorbanan dari para dokter dan para medis ini tidak akan sia-sia. Dan mereka yang terserang dapat sembuh karena Tuhan. Karena Tuhan. Kami berdoa ini karena kami yakin hanya Tuhan yang pegang kuasa, yang berdaulat. Terima kasih buat oknum-oknum yang akan membuat kekacauan, akan membuat kebingungan, akan membuat ketakutan bagi bangsa ini. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, acungkan tangan atas mereka. Tuhan, batalkan porak-porandakan kekuatan mereka, sehingga Indonesia aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Untuk seluruh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga lindungi, jaga dan memberkati mereka. Sehingga seluruh anak-anak-Mu aman dalam perlindungan-Mu. Seperti kami di tempat ini, kami percaya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang angkat tangan saudara. Diberkati saudara dimanapun saudara berada. Diberkati keluarga, anak cucu, bahkan buah kandungan saudara. Diberkati usaha, pekerjaan, belajar sekolah, masa depan, ekonomi dan keuangan saudara. Diberkati bakul, tempat adonan, serta persediaan makanan saudara. Diberkati pengiringan dan pelayanan saudara. Diberkati tubuh kesehatan saudara. Diberkati waktu saudara masuk, diberkati waktu saudara keluar. Supaya dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, Tuhan memberkati.